Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Tias Widirayu. Buat teman-teman yang baru mampir di channel YouTube aku, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu, nyalain juga lonceng notifikasinya, dan jangan lupa share juga ke teman-temannya. Jadi seputar Si Mama Poltekkes tahun 2022, terutama untuk bocoran soal biologi hari pertama, teman-teman bisa tonton video ini sampai selesai, jadi nggak bakal ketinggalan. Oke, di sini ini merupakan kisi-kisi dan contoh soal yang kemarin keluar di hari pertama ujian Si Mama Poltekkes tahun 2022. Nah, di sini soal yang pertama yaitu di sini ciri-ciri tumbuhan yang berbiji terbuka antara lain. Yang pertama ini belum memiliki bunga sebenarnya, kemudian yang kedua berakar tunggang, yang ketiga pembuahannya tunggal, yang keempat alat reproduksi dengan strobilus. Nah, berdasarkan ciri-ciri di atas yang termasuk ciri tumbuhan berbiji terbuka yaitu yang A123, kemudian yang B234, yang C134, yang D124, dan yang E semua jawaban benar. Nah, kira-kira berdasarkan ciri-ciri poin 1 sampai poin 4, kira-kira ciri tumbuhan berbiji terbuka itu yang mana? Kira-kira seperti itu. Nah, di sini itu udah aku buatin ringkasan dan insya Allah jawaban yang paling benar yaitu jawabannya E, di mana semua jawaban ini benar. Jadi dari poin 1 sampai poin 4 ini merupakan ciri tumbuhan berbiji terbuka, di mana yang pertama yaitu belum memiliki bunga yang sebenarnya, kemudian berakar tunggang, kemudian pembuahannya itu tunggal, dan menggunakan alat reproduksi dengan strobilus. Jadi teman-teman boleh dicatat ya ciri-ciri untuk tumbuhan berbiji terbuka kayak gitu. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Nah, di sini persamaan Dicotyledon, Neae, dan Gymnospermae adalah yang A macam-macam jaringan pembuluh, kemudian yang B bunganya, yang C buahnya, dan yang D ikatan pembuluh yang terbuka, kemudian yang E cara pembuahannya. Nah, di sini nanti teman-teman harus memilih persamaan Dicotyledonae dan Gymnospermae. Kira-kira itu persamaannya itu apa? Apakah berdasarkan macam-macam jaringannya, atau bunganya, atau buahnya, ataupun ikatan pembuluh yang terbuka, ataupun cara pembuahannya? Nah, di sini jawaban yang tepat yaitu berdasarkan ikatan pembuluh yang terbuka. Jadi jawaban yang paling tepat yang D ya, teman-teman. Kenapa seperti itu, Kak? Nah, di sini untuk penjelasannya, di mana Dicotyledoneae ini merupakan tumbuhan dikotil, salah satu anggota tumbuhan berbiji tertutup Angiospermae, di mana tumbuhan dikotil dan Gymnospermae ini sama-sama memiliki kambium. Jadi sama-sama memiliki kambium. Karena sama-sama memiliki kambium, maka keduanya ini memiliki ikatan pembuluh yang terbuka dan dapat tumbuh membesar melalui pertumbuhan sekunder melibatkan kambium. Jadi ini berdasarkan sama-sama memiliki ikatan pembuluh yang terbuka kayak gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal yang nomor 3. Soal yang nomor 3 di sini itu pengamatan terhadap suatu tumbuhan yang menunjukkan ciri berakar tunggang, kemudian tidak berbunga sejati, berbiji, berdaun, batang, bercabangan, bakal biji terdapat pada strobilus betina dan serbuk sari dalam strobilus jantan. Maka tumbuhan ini dapat digolongkan ke dalam yang A Talopita, kemudian yang B Mycota, yang C Algae, kemudian yang D Gymnospermae, dan yang E Angiospermae. Kira-kira berdasarkan ciri seperti ini, berakar tunggang, tidak berbunga sejati, berbiji, berdaun, batangnya itu bercabangan, bakal biji, terdapat pada strobilus betina dan serbuk sari dalam strobilus jantan. Kira-kira itu apa gitu kan? Nah, di sini jawaban yang paling tepat yaitu yang D ya, Gymnospermae. Jadi untuk soal yang hari Senin kemarin itu seputar pertanyaannya Gymnospermae. Kayak gitu. Jadi nanti teman-teman bisa belajar dari soal yang udah aku share. Nah, di sini untuk penjelasannya, di mana ciri-ciri dari Gymnospermae ini merupakan memiliki sistem akar yang tunggang, kemudian batang bercabang-cabang dan berkambium, yang C daun kecil, sempit dan kaku, yang D kemudian poin yang selanjutnya itu belum memiliki bunga yang sesungguhnya, bakal biji ini terdapat pada daun buah, pembuahannya itu tunggal, dan serbuk sarinya adalah strobilus jantan. Jadi ini merupakan ciri-ciri dari Gymnospermae. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Nah, di sini soal yang nomor 4, Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Keanekaragaman hayati Indonesia ini memiliki beberapa keunikan dan keistimewaannya, di mana
Yang A memiliki flora yang satu jenis, kemudian yang B memiliki tipe fauna yang satu jenis, yang C memiliki flora dan fauna yang satu jenis, yang D memiliki banyak flora dan fauna endemik, dan yang E semua benar. Kira-kira berdasarkan keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia itu apakah memiliki keunikan dan keistimewaannya, benar atau tidak? Dan kira-kira dari keunikan dan keistimewaan tersebut itu ada apa aja gitu kan, flora dan faunanya itu seperti apa? Nah, kalau memiliki flora yang satu jenis itu tidak tepat ya, kurang tepat. Kemudian tipe fauna juga bukan hanya satu jenis tapi berbagai jenis. Ini juga salah ya, kalau misal masih satu jenis. Kemudian kalau semua benar juga salah. Jadi jawaban yang paling tepat yang D, di mana memiliki banyak flora dan fauna yang endemik. Nah, di sini untuk penjelasannya ya teman-teman, di mana misalnya ini memiliki banyak flora dan fauna endemik dengan contoh jalak Bali putih atau Leucapser Rothschildi dan Rafflesia arnoldi. Ini merupakan contoh flora dan fauna yang endemik kayak gitu. Oke, kemudian kita lanjut ke soal yang terakhir. Ini soal yang kelima. Berikut ini yang termasuk komponen penyusun enzim dalam tubuh. Yang A, apoenzim dan gugus prosetik. Kemudian yang B, ion organik dan anorganik. Kemudian yang C, klor dan kalsium. Yang D, FADH dan NADH. Dan yang E semua benar. Dimana menurut teman-teman komponen penyusun enzim dalam tubuh itu terdiri dari apa aja? Kalau semua benar itu salah. Kemudian FADH dan NADH juga salah, klor dan kalsium juga salah, ion organik dan anorganik juga salah. Dimana penyusun enzim yaitu apoenzim dan gugus protein, dimana ini protein dan non protein. Ini ya untuk penjelasannya, dimana untuk komponen penyusun enzim dalam tubuh itu terdiri dari dua, apoenzim dan gugus prostetik. Dimana yang pertama untuk apoenzim ini merupakan komponen penyusun enzim yang berupa protein yang dikenal dengan kata apoenzim. Kemudian kalau gugus prostetik ini merupakan komponen penyusun enzim yang berupa non protein dan dikenal sebagai gugus prostetik. Jadi jawaban yang paling tepat yang A. Nah, oke, mungkin segitu aja ya penjelasan dari aku terkait soal yang kemarin keluar di sesi pertama atau di ujian hari Senin pada tanggal 25 April 2022. Semoga seputar soal komponen enzim, kemudian soal terkait keanekaragaman hayati, kemudian ada soal apa lagi ya ini ya. Nah, kemudian ada soal terkait gimnospermae, ciri-cirinya itu juga teman-teman harus perlu pahami banget ya, karena nanti kemarin itu keluar ya di hari Senin, dan insya Allah nanti untuk hari Selasa bakal aku share juga kalau misalnya ada teman-teman yang share FR-nya. Nah, di sini untuk persamaan dicotyledon dan gimnospermae juga kemarin muncul di hari Senin, jadi nanti teman-teman kalau misal keluar teman-teman itu bisa langsung dipahami. Nah, kemudian soal yang terkait soal berikutnya yaitu soal ciri-ciri tumbuhan berbiji terbuka itu juga ada yang keluar. Jadi nanti teman-teman silakan untuk dipahami dan boleh dicatat, semoga nanti buat teman-teman yang ujian besok pagi hari Rabu itu bisa banyak yang keluar terkait